Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adinallahu wa iyyakum minan nar. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujan di sore hari ini. Ya. Dan hujan ini adalah keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mutirna bi fadli rabbina wa rahmatih. Ya, hujan itu adalah keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disyukuri dan senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat turunnya hujan. Karena itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Karena itu ketika datang hujan, seseorang jangan menghabiskan waktunya hanya untuk ngobrol saja. Apalagi dalam hal-hal yang tidak penting. Iya. Obrolan-obrolan yang di dalamnya tidak terdapat manfaat. Iya, obrolan-obrolan yang di dalamnya tidak berguna. Maka setiap orang harus berusaha untuk menjadi seorang muslim yang baik. Dan Rasulullah SAW sudah menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu, apa lanjutannya? Ma la yani. Iya. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya. Karena itu berusaha untuk menjadi seorang muslim yang baik, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Apalagi perkara-perkara yang di dalamnya terdapat hal-hal yang hukumnya makruh. Maka hendaklah seorang hamba senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW menyatakan apa? La tuktsirul kalam bi ghairi dzikrillah. Janganlah engkau banyak berbicara dalam suatu pembicaraan yang di dalamnya tidak terdapat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa Rasulullah SAW mengingatkan perkara ini? Ya, maka beliau menyebutkan alasannya. Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul lil qalb. Karena banyak berbicara yang di dalamnya tidak terdapat zikir kepada Allah, itu adalah perkara yang mengeraskan hati. Ketika seorang hatinya keras, maka sulit baginya untuk menerima nasihat. Sehingga kadang ketika diberikan nasihat hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak memberikan manfaat baginya. Yang ketika seorang sudah keras hatinya, ya, dan dia akan semakin mudah terjerumus pada penyakit gengsi, penyakit kiber, penyakit kesombongan, dan ini adalah perkara yang akan membahayakannya. Taib, karena itu hendaknya setiap orang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita Al-Kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Hafidz Al-Hujjah Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Ju'fi Al-Bukhari. Terakhir kita sampai di mana? Ya. Bab 32. Tentang apa itu?
Ya. Dosa seseorang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ya, apa hadisnya? Berapa hadis yang sudah dibaca di situ? Apa bunyinya hadisnya? Ya, catatannya. Tidak akan masuk surga seorang yang memutuskan hubungan silaturahim. Taib la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Ya. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Dan ini adalah peringatan dari peringatan-peringatan yang hendaknya setiap orang takut akan peringatan ini. Dan dalam pembahasan ini tentunya telah dijelaskan oleh para ulama. Ya. Berkaitan dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ya. Yang pertama, apabila dia memutuskan hubungan silaturahmi. Kalau dia menghalalkan, padahal ini adalah perkara yang haram. Ya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menghalalkannya, maka ini adalah perkara yang dapat menjerumuskan ia ke dalam kekafiran. Kalau dia menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan perkara ini, dan ini adalah termasuk dosa, dan ini adalah perkara termasuk dari dosa yang sangat mengerikan, menjadi sebab ya seorang hamba tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menghalalkan ya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ini adalah penentangan, dan penentangan yang seperti ini, yang pertama ustutiba, diminta bertaubat. Diminta bertaubat. Kalau dia tetap melakukan penentangan, maka ini adalah perkara yang dapat menjadi sebab ia terjerumus di dalam kekafiran. Ketika ia berada di atas kekafiran, maka inilah yang menjadi sebab ia akan orang kafir di mana tempatnya? Ya. Innal ladzina kafaru finnari jahannam khalidina fiha. Ya kan? Kemudian yang kedua, kalau ia terjerumus dalam perkara yang haram, memutuskan hubungan silaturahmi, ya, dalam kondisi dia tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ya. Jadi dia tahu bahwasanya memutuskan hubungan silaturahmi itu adalah perkara yang haram, ya. Maka hal ini tidak menjadi sebab dirinya terjerumus dalam kekafiran, ya, tidak terjerumus dalam kekafiran. Ya. Maka ketika seorang terjerumus dalam perkara ini dosa tahta masyiatillah. Ya, tahta masyiatillah. Karena itu di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini ketika seorang meninggal dalam kondisi berada di atas kesyirikan dan tidak bertobat dari perbuatan kesyirikannya. Ya. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Man mata la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah. Barang siapa meninggal dalam kondisi tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Wa man mata ya yusyriku bihi syai'a, dalam kondisi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Ya. Maka kesyirikan adalah perkara yang menjadi sebab seseorang masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi yang pertama dosa kesyirikan, la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, sekarang untuk selain kesyirikan yang dibawa kesyirikan, maka itu tahta masyiatillah. Jika Allah Subhanahu wa taala ampuni, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Ya. Sama di sini dengan dosa apa? Dengan dosa memutuskan hubungan silaturahmi. Ya. Baik. Maka ini adalah dosa dari dosa-dosa besar yang terancam seseorang tidak masuk surga. Ya. Tapi kalau dia meyakini hal ini bukan perkara yang halal, ini adalah perkara yang haram, berarti dia yakin sesuatu tersebut adalah haram.
Ya. Tapi karena rendahnya nilai takwanya sehingga ia terjerumus dalam perkara yang haram. Ya. Maka hal ini adalah perkara yang menjadi sebab dirinya tersentuh oleh api neraka. Ya. Kemudian kadar sisaannya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Khonafidina azani wa azanakumullah. Ya. Dan tentunya siksaan yang paling ringan saja itu seperti apa? Kata Rasulullah SAW, ya, inna akhwana adab, ya, min ahli nar, sesungguhnya siksaan yang paling ringan bagi penduduk api neraka. Ya. Kapan itu? Ketika diletakkan terompah sendal dari api neraka, yaghli minha dimagu, langsung mendidih otaknya. Itu siksaan yang paling ringan. Ya, itu siksaan yang paling ringan. Sekarang api dunia antum berani tidak itu? Api dunia saja berani atau tidak? Ya. Api dunia yang antum sentuh, ya, di kaki itu tidak sampai ke otak. Itu baru kaki. Itu sudah membuat seseorang ketakutan. Lalu bagaimana kalau siksaan yang paling ringan itu baru dikenalkan sendal dari api neraka langsung mendidih otaknya. Kira-kira seperti apa? Tidak bisa dibayangkan, mengerikan. Ya. Taib. Belum lagi sehari di negeri akhirat itu, ya, luar biasa panjangnya. Ya. Panjangnya hari di negeri akhirat, ya, termasuk ribuan tahun, ya, dalam sehari. Karena itu hendaklah setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwan fi din azani wa azanakumullah. Tsumma qala rahimahullah, kemudian kata beliau rahimahullah pada hadis yang kedua pada bab ini, ya. Jadi berkaitan dengan siksaan ini, berarti siksaan yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan siksaan di negeri akhirat. Ya, kalau pada bab yang sebelumnya itu siksaan yang menimpa seseorang dalam perjalanan kehidupan dunia. Di bab yang sebelumnya, bab la tanzilur rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahm. Ya, bab Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan rahmatnya pada suatu kaum di mana pada kaum tersebut terdapat apa? Seorang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ini siksaan di mana? Di dunia. Kalau di bab setelahnya sisanya di mana? Siksaan untuk negeri akhiratnya. Tayyib ikhwan fi din, a'azani wa azanakumullah. Qala rahimahullahu ta'ala, qala haddatsana Hajjaj bin Minhal. Qala haddatsana Syu'bah. Qala akhbarani Muhammad bin Abdul Jabbar. Qala sami'tu Muhammad bin Ka'ab annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rahima syujnatun minar rahman taqul ya rabbi inni zulimtu ya rabbi inni qati'tu ya rabbi inni fayujibuha ala tardaina an uqati'a man qata'aki wasilu man wasalaki. Taib, kata beliau rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ini keutamaan orang yang membaca hadis itu selalu mendoakan kebaikan bi dhahril ghaib. Ya, dalam kondisi seseorang yang didoakan itu tidak mengetahui saudaranya mendoakan. Ya. Ketika seorang mendoakan, sekarang ketika antum mendoakan Al-Imam Al-Bukhari, ya, beliau tahu enggak kita mendoakan beliau? Ya. Maka ketika seorang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat mengatakan apa? Wala kamuthlaq. Maka bagimu yang semisal. Luar biasa. Kita sering baca hadis, ya, dengar Al-Imam Bukhari rahimahullah doakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Yang doa malaikat, ya. Makanya adalah suatu perkara indah, perkara yang sangat indah yang akan didapatkan oleh seorang penuntut ilmu. Taib, qala haddatsana Hajjaj bin Minhal. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal. Beliau mengatakan haddatsana Syu'bah. Ya.
telah menceritakan kepada kami Syu'bah bin Hajjaj. Ia mengatakan akhbarani Muhammad bin Abdul Jabbar, telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Abdul Jabbar. Ia mengatakan sami'tu Muhammad bin Ka'ab, saya mendengar Muhammad bin Ka'ab, annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yuhaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritakan sesuatu yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rahima syujnatun minar rahman." Sesungguhnya rahim itu adalah dia adalah musyak, dia adalah pecahan dari Ar-Rahman. Dia adalah gambaran, dia adalah potret dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah potret, dia adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahim ini, ini sebagai nikmat untuk manusia. Allah menciptakannya agar manusia berkasih sayang. Ketika mereka melakukan silaturahim, ketika mereka menyambung silaturahim, inilah yang menjadi sebab mereka akan saling cinta mencintai, akan saling sayang menyayangi, akan menjadi sebab mereka akan saling menghormati, menghargai. Yang dengannya mereka akan menjaga diri dari melakukan kezaliman. Yang dengannya mereka akan senantiasa menjaga diri dari menyakiti hati. Ini ketika mereka benar-benar mensyukuri nikmat penciptaan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Ar-Rahim. Tapi ternyata Rahim ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Karena manusia ada di antara mereka yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahim. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diciptakannya rahim. Maka rahim ini mengabdu kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqulia mengatakan, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, inni zulimtu, sesungguhnya saya dizalimi." Jadi tatkala seorang tidak mensyukuri nikmat rahim yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sama saja dengan melakukan kezaliman. Melakukan kezaliman, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang tidak bersyukur atas nikmat Allah, ini adalah dosa tersendiri. Dan ini adalah perkara yang akan menjadi sebab dia akan terkena azab yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kita, ayat-ayat yang sering kita dengarkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini kan sudah berulang, sering kita dengarkan. Untuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingatkan dengan siksaan yang sangat pedih. Ini orang-orang yang berpaling dari bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan rahim. Tapi ada di antara manusia yang tidak mensyukuri nikmat penciptaan dari rahim ini. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, suatu perkara yang dapat menjadi sebab kebaikan yang sangat luas, menjadi sebab lunaknya hati, menjadi sebab lembutnya hati. Maka ini adalah perkara yang menjadi sebab mereka terjerumus dalam kebinasaan. Terjerumus dalam kebinasaan. Taib. Ya Rabbi, inni quti'tu. Wahai Rabbku, saya telah diputus. Artinya mereka memutuskan hubungan silaturahim. Ini benar-benar menunjukkan mereka tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan Ar-Rahim.
Dan ini adalah perkara yang setiap dari kita harus introspeksi diri. Bagaimana kondisi kita terhadap nikmat rahim yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk dari orang-orang yang mensyukurinya atau kita termasuk dari orang-orang yang kufur ya terhadap ya nikmat diciptakannya rahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang menjadi sebab kebaikan-kebaikan diri kita, menjadi sebab keimanan semakin bersemi, ya, yang menjadi sebab ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala semakin ya, meningkat, ya. Derajat jenjangnya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Ini tatkala seorang hamba mensyukuri nikmat penciptaan rahim. Ya. Adapun ketika dia tidak mensyukurinya, maka ini adalah perkara yang dengannya ia akan mempertanggungjawabkan perkara tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah singgung ya, berkaitan dengan siapa kerabat-kerabat kita. Kan sudah berlalu berkaitan dengan siapa kerabat kita. Ya, pembahasan tentang kerabat. Ya. Sudah lewat belum itu, Pak? Siapa saja kerabat kita? Sudah kan? Baik. Maka mereka adalah orang-orang yang wajib kita menyambung hubungan silaturahim. Ya. Karena itu berkaitan dengan silaturahim, ada orang-orang yang wajib kita menyambungnya dan ada orang-orang yang hukumnya sunnah kita menyambung silaturahmi dengan mereka. Karena itu tunaikan yang wajib, ya, kemudian perkara dari perkara-perkara yang sunnah. Jangan sampai seseorang ya, bersungguh-sungguh dalam perkara yang sunnah kemudian menelantarkan kewajiban, ya, mengejar keutamaan, namun bersama dengan itu dia melakukan hal-hal yang menjadi sebab dirinya terjerumus dalam perbuatan dosa. Maka hendaklah setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhwanu fid din azani wa azanakumullah. Ya. Maka ia pun terus mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Rabbi. Jadi rahim mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas perlakuan manusia terhadap dirinya. Ya. Maka di sini lihat ya, kesungguhan rahim itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seseorang di dalam berdoa harus mengulang-ulang. Ya. Jangan ada malal, jangan sampai ada rasa bosan di dalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya doa itu tidak diijabah, maka tidak ada ruginya seseorang berdoa. Kenapa? Doa wal ibadah, karena doa itu adalah ibadah. Kalau dia ibadah, tatkala seorang hamba berada di atas ketulusan, maka ini adalah perkara yang benar menjadi sebab apa? Dia akan panen pahala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika seseorang dia melihat ya, doanya misalnya belum mendapatkan pengabulan, ya, maka hendaklah dia introspeksi diri. Ya, boleh jadi ada hal-hal yang menjadi sebab terhalangnya doa itu diijabah, yang melakukannya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji. Ya kan? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan memberikan apa? Ijabah. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pengabulan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janjinya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ijabah terhadap doa seorang hamba selama si hamba tidak melakukan hal-hal yang menjadi sebab apa? Terhalangnya doa itu. Ya. Dan salah satu dari hal yang dapat menjadi sebab terhalangnya doa apa? Memutus hubungan silaturahim. Karena di dalam hadis riwayat Muslim apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yad'u bidawatin laisa fiha uthmun aw qati'atu rahim illa ataha Allah bi ihda thalath." Ya. Tak seorang muslim pun yang meminta, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan ijabah. Ya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pengabulan selama ia tidak melakukan perbuatan dosa, ya, dan memutuskan hubungan silaturahim.
Jadi ada dosa-dosa yang dapat menjadi sebab apa? Menjadi sebab ya, doa seorang hamba tidak dikabulkan. Ya. Dan telah dijelaskan oleh para ulama tentang hal-hal yang dapat menjadi sebab apa? Terhalangnya doa itu dari pengabulan. Ya. Di antaranya apa? Dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Ya. Kalian menguburkan ya, orang-orang yang mati, orang yang meninggal, namun bersama dengan itu kalian tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran. Ya. Sering menyaksikan kematian, bahkan melihat orang-orang yang dikuburkan, tapi bersama dengan itu sama sekali tidak ada terbetik pelajaran. Ya. Sering menyaksikan kematian, tapi bersama dengan itu ia terus tenggelam dalam kelalaian. Ya. Idda'aitum innal mauta haqqa. Ya. Engkau mengakui bahwasanya kematian itu adalah perkara yang pasti. Ya. Tapi bersama dengan itu apa? Dia terjerumus dalam kelalaian demi kelalaian. Kaifa yustajabu doakum? Maka bagaimana mungkin Allah akan berikan ijabah terhadap doa kalian? Ya. Karena itu ketika seorang melihat ya, doanya belum mendapatkan pengabulan, hendaklah dia introspeksi diri. Dosa apa yang telah saya lakukan? Karena harusnya seperti itu. Tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara hal yang dapat menjadi sebab terhalangnya doa, apalagi ghibah, iya kan? Iya. Ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa tansawna anfusakum, kaifa yustajabu du'aakum? Iya. Kalian sibuk dengan aib-aibnya saudara-saudara kalian. Iya, sibuk dengan aibnya orang. Kesibukan seseorang dengan aibnya orang, inilah yang membuat dia terlupakan dengan aibnya dirinya sendiri. Iya, yang akan membuat dirinya malas beristighfar, yang membuat dirinya malas untuk melakukan pertaubatan. Akhirnya dia terus terdorong berani melakukan perbuatan maksiat, berani melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Kaifa yustajabu doakum? Maka bagaimana mungkin doa kalian akan mendapatkan pengabulan? Ya. Karena itu ketika seorang melihat sesuatu yang dia inginkan, meminta kepada Allah, belum mendapatkan pengabulan, maka hendaklah dia introspeksi diri. Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai ia berburuk sangka kepada Sang Maha Pencipta sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di atas kemunafikan. Ya, yadunnuna billahi dhanna saw. Ini orang-orang munafik. Ya. Memiliki prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu lihat di sini dia berulang-ulang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bosannya. Merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hal yang hendaknya diperhatikan berkaitan dengan pengabulan Allah Subhanahu wa taala itu kan ada 3 bentuk. Imma yu'ajjal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyegerakan. Ketika seseorang minta A, Allah kasih A. Iya. Ini bentuk pengabulan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Ketika seorang meminta A, Allah kasih A. Iya. Kemudian yang kedua, wa imma yudakhkharaha fil akhirah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada siapa dalam kehidupan dunia, tapi Allah menyimpannya. Iya. Yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kenikmatan yang sangat besar terhadap si hamba tersebut di negeri akhirat. Dan ini yang paling disuka oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian yang ketiga, wa imma yasrifu anhu min su'i mithli. Ya. Yang ketiga, ketika seorang minta perkara A, Allah tidak kasih perkara A, tapi Allah selamatkan si hamba itu dari bala yang akan menimpanya. Ini bentuk yang ketiga. Kalau seorang paham tentang perkara ini, dia akan tenang. Ya. Ketika dia meminta sesuatu, ya, ternyata dia tidak mendapatkan sesuatu itu. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengabulan dalam bentuk yang ketiga. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan si hamba tersebut dari bala yang akan menimpanya.
Karena itu ketika seorang berada di atas ini, dia akan berada di atas ketenangan dan dia akan terus mengulang-ulang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fiddin azani wa azanakumullah. Ya. Fayujibuha, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pengabulan. Lihat di sini berulang-ulang menunjukkan kesungguhan seseorang itu di dalam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pengabulan. Ala tardain, apakah engkau rela? Iya. Lihat di sini, apakah engkau rela an waqatiya man qata'ak? Ya. Apakah engkau rela saya akan memutus orang yang memutuskanmu? Iya. Allah Subhanahu wa taala memutus, tidak memberikan rahmat kepadanya. Iya. Kemudian wasil man wasalak, dan saya akan menyambung orang yang menyambung. Ya, artinya seorang hamba yang memutuskan hubungan silaturahim ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara rahmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Ya, apalagi rahmat secara khusus. Ya. Rahmat secara khusus seperti Ar-Rahim. Ya kan? Itu mukhtassah bil mu'minin. Itu rahmat secara khusus untuk orang-orang yang beriman. Bukan hanya sekedar mendapatkan rahmat secara umum, mendapatkan rizki, mendapatkan kenikmatan, ya. Tapi dia mendapatkan rahmat secara khusus, sehingga apa yang didapatkan dalam perjalanan kehidupan dunia, di dalamnya terdapat nilai-nilai keberkahan. Ya. Sekarang melihat sesuatu yang kita dapatkan itu berberkah atau tidak? Ya, keluarga kita, harta kita, ya, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Maka yang dilihat adalah efeknya, dampaknya, dampak dari nikmat yang didapatkan oleh seorang hamba. Ya. Maka ketika seorang mendapatkan perkara dari perkara-perkara dunia, maka tidak berhenti dari situ. Tidak berhenti di situ saja, maka dilihat dampak dari kenikmatan yang dia dapat. Ini memberikan dampak positif atau dampak negatif. Kan dilihat efeknya. Karena kadang ketika seorang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka semakin terlena dengan kehidupan dunia. Iya. Ternyata memberikan dampak apa ini? Negatif, ya kan? Lihat dampaknya. Iya. Kalau dia sesuatu yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keberkahan, akan memberikan dampak positif. Karena itu ketika antum mendapatkan nikmat, ini lihat efeknya, lihat dampaknya. Ya, memberikan dampak yang positif atau memberikan dampak yang negatif. Ya, karena itu hendaklah setiap orang senantiasa memperbanyak istighfar, memperbanyak permohonan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika dia menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya ternyata hal tersebut ia gunakan untuk sesuatu yang menjadi sebab ia semakin jauh dari amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan bagi orang-orang yang menyambungnya, ya, keutamaan bagi orang-orang yang menyambung, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada mereka. Ya, rahmat secara khusus. Ketika seorang mendapatkan rahmat secara khusus, inilah yang menjadi sebab apa? Ya, kenikmatan yang akan dia dapatkan, kenikmatan yang didapatkannya ini akan memberikan dampak positif. Ya, memberikan dampak positif. Ya. Dia dapat kendaraan. Kendaraan ini dimanfaatkan untuk apa? Ya. Dia dapat HP, punya HP. Ini sekarang memberikan dampak positif atau negatif? Iya. Demikian juga Allah memberikan kenikmatan pasangan. Apa pasangan ini menjadi sebab ia semakin bertakwa kepada Allah atau membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka demikian seterusnya. Karena itu hendaklah setiap orang senantiasa introspeksi diri berkaitan dengan segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Karena setiap nikmat itu pasti akan ditanya. Dalam surah At-Takatsur ayat yang terakhir apa? Apa ayat yang terakhir? At-Takatsur. Ayat yang terakhir.
Apa? Latus atau latus? Tus. Thumma latus alunna yau atau yau. Jangan sampai ada lahan di dalam membaca. Yauma idzin anin naim. Lihat di sini. Ya, fokus di dalam penyebutan huruf. Ya, demikian juga berkaitan dengan menyebutkan tentang harokatnya. Ya, ketika ada dhammah, ketika di kasrah, ketika dia apa? Fathah, kemudian kasrah dan dhammah. Ya. Sukun itu harokat atau bukan? Sukun itu harokat atau bukan? Harokat atau bukan itu? Sukun. Harokat atau bukan? Ya, bukan harokat. Sesuatu dikatakan harokat itu sesuatu yang bisa berpindah. Iya. Sesuatu yang bisa berpindah dari A, I, kemudian U. Sesuatu yang bisa berpindah itu disebut dengan harokat. Iya. Sementara sukun itu apa? Iya. Sukun itu kan diam. Iya kan? Sukun itu diam. Iya. Tapi ada huruf yang disukun, tapi ya, dia kedudukannya antara sukun dan harokat. Kedudukannya antara sukun dan harokat. Dibilang sukun, dia tidak sukun. Dibilang harokat, dia bukan harokat, tapi dia di antaranya. Apa itu? Tayyib ahsan, qalqalah. Iya. Qalqalah itu apa? Iya. Syaikhul Ibn Suwaid beliau menyebutkan contoh, ya, seperti seorang tentara memerintahkan kepada para prajurit, jalan di tempat, gerak. Kalau jalan di tempat artinya apa? Bergerak atau tidak? Ada gerakan, tapi tidak berpindah. Iya. Kalau harokat itu ada gerakan dan berpindah. Iya. Kalau tidak berpindah tidak dikatakan sebagai harokat. Nah, sekarang ya dibilang sukun, ternyata dia bergerak. Ya atau tidak? Bergerak atau tidak itu? Ya, bergerak atau tidak? Qalqalah itu bergerak atau tidak? Bergerak atau tidak? Dia. Taqalqalatil qidru 'alan nar. Ini disebutkan oleh para ulama contoh. Taqalqalatil qidru 'alan nar. Iya. Qidr apa qidr? Al-qidru. Apa qidru? Ayo. Panci. Iya. Panci berkolkolah di atas api. Iya. Panci berkolkolah di atas, iya, di atas api. Lihat, kalau kita masak air, misalnya di atas panci, kan yang pertama air itu apa? Dingin kan? Kemudian setelah dingin menuju hangat, kemudian panas. Kalau sudah panas, nanti dia lama-lama akan bergejolak. Iya atau tidak? Kalau sudah bergejolak, itu kalau airnya sudah mendidih. Iya, itu akan membuat panci itu kan bergetar. Bergetarnya si panci ini akan membuat panci tersebut dari satu tungku kompor pindah ke tungku yang lain atau masih di tempat? Gerakannya berpindah atau tidak itu? Tidak berpindah, masih diam di tempat, gerak. Iya, dia bergerak. Iya. Karena qalqalah itu, ya, dia berada di atas, di antara sukun dan harokat. Dia berada di antara apa? Sukun dan harokat. Dibilang sukun, ternyata dia tidak diam, ya kan? Dibilang harokat, ternyata dia tidak berpindah. Karena itu dia berada di tengah-tengah antara sukun dan harokat. Iya. Karena itu ketika dia menyebutkannya dengan menjauhkannya, bitaba'ud, iya, menjauhkan ujung, iya, pelafalannya. Coba antum misalnya surah Al-Lahab, atau surah Al-Lahab, atau biasa disebut dengan Al-Masad. Coba di ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Dah hafalah yang pertama? Iya, watab setelah be itu dipisahkan enggak bibir? Bitaba'ud, ya kan, dengan menjauhkan watab be.
Iya atau tidak? Iya. Watab. Iya. Dan ini disebut dengan getaran, tapi getarannya tidak membuat dia berpindah. Iya. Karena itulah disebutkan dengan qalqalah itu dia antara sukun dan harokat. Sampai di sana tadi ya. Sampai tentang harokat dan disebut qalqalah. Tadi paham sampai sini ya? Baik. Ada yang mau ditanya? Jadi antum ditanya jangan lihat hadiahnya, ada hadiah atau tidak. Karena ada hadiah siap untuk ditanya. Ini kan belum diminum juga ini air putih. Ayo, siapa yang mau siap ditanya? Ta'al. Baik. Yang mana itu? Baik. Kam hadithan qara'ah? Baik, hadithan wahidan. Man sahabi? Abdurrahman. Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masmu? Laisa masmu Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi al-Yamani. Baik, masyaallah. Abdurrahman bin Sar ad-Dausi al-Yamani. Baik. Ya, siapa lagi yang mau ditanya? Ta'al. Di mana ini? Ini semuanya? Di sebelah. Apa salah satu faedah yang didapat? Salah satu faedah yang didapat apa? Dari pelajaran malam ini. Ambil bukunya. Apa? Berdoa tidak mendapatkan ampunan itu orang yang memutuskan silaturahmi. Ya? Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi dan orang yang menggibah. Oh, ini diantara hal yang dapat menjadi sebab terhalangnya doa ya? Iya. Diantaranya apa? Diantaranya gibah. Baik. Afdal, masyaallah, barakallahu fiik, jazakallahu ilman wa khairan. Man badau. Insyaallah ada 3 lembar ini. 3 lembar catatan. Baik. Ya. Tadi di antara bentuk pengabulan dari doa seorang hamba ada berapa bentuk? 3. Apa saja itu? Pertama, Allah menyelenggarakannya. Terus yang kedua? Allah tidak mengabulkannya, namun ia menyimpan di negeri akhirat. Iya. Terus? Yang ketiga, Allah tidak mengabulkan doa yang ia minta, namun Allah memberinya perlindungan dari musibah. Baik, masyaallah, barakallahu fiik. Apa ini? Tulisannya yang besar-besar ya. Afwan Ustaz, di luar pembahasan, apa hukumnya sholat karena dipaksa? Contohnya sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Jadi kalau sholat wajib menyadari dirinya, ya. Tapi berkaitan dengan seorang yang diperintahkan untuk menunaikan sholat, ya. Yang pertama,
Ya, ini sebagai wujud kasih sayang orang yang memerintahkan terhadapnya agar ia meraih keutamaan kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar ia tidak terjerumus dalam perkara yang sia-sia. Maka dia manfaatkan ya waktu-waktunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Melaksanakan salat sunnah. Iya. Dan salat sunnah ini adalah perkara yang dapat menjadi sebab kebaikan yang sangat besar. Iya. Karena salat sunnah itu adalah penyempurna dari kekurangan-kekurangan yang terjadi di mana? Pada salat wajib. Dan setiap dari kita pasti memiliki kekurangan. Kurang dari nilai keikhlasannya, kurang dari nilai kekhusyuannya, iya, kurang dari kesungguhannya. Karena itu dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah. Iya, ketika melakukan salat tatawwu ada berapa? Ada bentuknya tatawwu mutlak. Kemudian apa? Setelah mutlak apa? Tatawwu bentuknya muqayyad. Kemudian yang ketiga apa? Tatawwu dawatil asbab. Iya. Salat tatawwu mutlak, salat sunnah yang dilakukan kapan saja kecuali di waktu-waktu yang terlarang. Iya, di waktu-waktu yang terlarang. Ketika matahari terbit, iya, setelah salat subuh, setelah salat asar, iya. Kecuali iya, salat yang boleh dilakukan. Tentunya salat yang boleh dilakukan di tempat tersebut, di tempat-tempat terlarang, salat apa namanya? Ya. Salat sunnah apa? Dawatil asbab. Salat yang memiliki sebab-sebab. Itu boleh dilakukan di mana saja walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Iya, seperti salat tahiyatul masjid. Iya kan? Kemudian salat apa lagi? Seseorang yang terbiasa dengan melaksanakan salat yang bentuknya yang ketiga, salat apa? Salat yang bentuknya muqayyad, yang terikat. Seperti salat rawatib, itu kan terikat dengan waktu. Iya. Ketika seseorang terbiasa melaksanakannya, kemudian ada yang luput, maka dibolehkan baginya untuk mengqadanya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nabi terbiasa melakukan salat rawatib. Ya, namun di sebagian hari beliau tersibukkan sehingga beliau luput dari melakukan apa? Ya, melaksanakan salat ba'diyah zuhur. Ya, maka beliau mengqadha salat tersebut di mana? Setelah salat asar. Setelah salat asar. Iya. Ini mengqadha salat yang bentuknya apa? Muqayyad, yang terikat dengan waktu. Kalau dia luput maka boleh dia mengqadha di tempat-tempat yang terlarang. Iya. Maka demikian, ada yang bentuknya mutlak, ada yang muqayyad, ada yang bentuknya dawatil asbab. Iya. Baik, maka ketika seseorang dipaksa untuk sholat misalnya, ini sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan untuknya, maka ini adalah perkara yang hendaknya dia bersyukur. Iya. Dia disuruh untuk sholat. Iya. Dan ketika dia melaksanakannya, maka ini adalah kebaikan baginya. Iya. Ini sebagai wujud kasih sayang saudaranya memerintahkannya untuk sholat. Ketika orang tua misalnya menyuruh anaknya untuk sholat, ini apa ini? Kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Demikian seseorang kepada saudaranya, sebagai wujud kasih sayangnya, maka dia meminta kepada saudaranya agar memperbanyak amalan-amalan kebaikan agar ia menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia lakukan salat. Ya. Taib, ini berkaitan dengan salat sunnah ya. Adapun berkaitan dengan salat wajib jangan dipaksa-paksa. Iya. Lakukan dengan kesadaran sendiri. Iya. Karena berkaitan dengan salat wajib ini adalah perkara yang kewajiban seseorang tidak boleh luput atau meninggalkannya. Iya. Dan Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, iya. Man taraka shalah faqad apa lanjutannya? Faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat, maka ia akan terjerumus di dalam apa? Di dalam kekafiran. Iya. Namun Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau menyebutkan tentang penjelasan tentang hadis ini, apakah setiap orang yang meninggalkan satu salat misalnya
dia kafir, ya maka beliau menyebutkan kebanyakan dari salat. Ketika seorang banyak meninggalkan salat, ini adalah perkara yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kekafiran. Baik, ilahuna naktafi hadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.